sebelumnya, Presiden Republik Indonesia juga bertemu dengan para mantan dubes ataupun Menteri Luar Negeri dan juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Dan berikut ini kami hadirkan hasilnya. Pada tahun 49 itu sebelumnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMB dengan menekan Belanda. Kalau tidak Belanda mau berunding, maka bantuan ekonomi khususnya Marshall Plan akan dicabut. Juga kita mengalami pada masa kita berjuang untuk mengembalikan Irian Barat. Tidak kurang adalah Amerika yang waktu Presiden Kennedy yang memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Alstott Bunker, berunding di Virginia, menyepakati perjanjian yang kemudian disebut dengan Perjanjian New York. PBB mungkin belakangan berperan dalam mengelola administrasinya. Tapi dengan kata lain, kita tidak perlu a priori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya. Dan proses Board of Peace ini kan masih awal. Jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai, apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh. Nah, tadi ini pertemuan ini memberikan pada kita semua Presiden penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita, dan juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagai anggota Board of Peace, kalau kita jadi menyumbang nanti, maka kita juga leluasa untuk ikut dalam program apa, tapi buat kita program yang akan dikembangkan harus demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza. Yang lainnya adalah bahwa kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini nanti dalam perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina. Tapi sebelum itu juga kita patut terbuka untuk menghargai bahwa dengan inisiatif yang menuju pada Board of Peace ini, maka perang yang lebih 2 tahun berkecamuk di Gaza mengakibatkan korban 71.000 orang meninggal dunia, masih ada lagi. Itu sementara ini bisa dihentikan sehingga bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir. Pos di Rafah, perbatasan antara Mesir dan Gaza sudah dibuka, dan sedikitnya itu membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Jadi itu beberapa hal yang saya ingat, mungkin kawan-kawan lain bisa menambahkan dari pertemuan kita tadi yang mungkin diperlukan oleh kawan-kawan dari mass media massa. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan juga silakan. Mungkin Pak Halim menambahkan. Sedikit aja. Jadi pertemuan tadi ini membuka cakrawala kita sebenarnya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita ingin ketahui tadi oleh Bapak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina. Terima kasih. Silakan. Satu aja saya mau tekankan adalah ini Pak.